Sekarang juga kembangkan lagi kebutuhan ini punya McClellan lah. Tadi kan di bawah punya McClellan itu. Benar, itu McClellan. Apa gimana uraian kebutuhan menurut seorang tokoh psikolog juga asal Amerika ya, McClellan ini? Iya. Jadi gimana sebenarnya? Kajiannya hampir mirip dengan Abraham Maslow, membahas tentang kebutuhan. Namun David McClellan juga menekankan arti sebuah motivasi. Jadi selain teori kebutuhan, tapi juga dikaitkan dengan motivasi manusia juga. Nah, jika Abraham Maslow tadi membagi kondisi kebutuhan manusia itu menjadi 5 secara umum ya, bukan melalui penyegaran, melalui 5, sebanyak 5 aspek. Namun dalam David McClellan ini beda lagi. David McClellan mengembangkan kebutuhan dan motivasi manusia itu menjadi 3. Yang pertama itu adalah motivasi need for power, kebutuhan untuk berkuasa. Jadi kebutuhan untuk berkuasa ini adalah kebutuhan manusia, di mana manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang ingin berkuasa, ingin mendominasi orang. Misalnya ini seringkali kita temukan pada kancah-kancah perpolitikan nasional gitu, bahkan internasional. Itu bagaimana setiap manusia ataupun kader partai politik itu mereka sama-sama membangun apa yang disebut dengan kebutuhan untuk mendominasi, untuk memenangkan dan untuk mengalahkan semua pesaing yang dimilikinya. Itu adalah pada dasarnya itu adalah bentuk aplikasi dari anggapan bahwasanya manusia itu juga membutuhkan kekuasaan dominasi. Itu menurut David McClellan. Terus juga ada kebutuhan afiliasi. Ini lebih pada relasi sosial. Jadi menurut David McClellan, kebutuhan manusia akan afiliasi ini merujuk pada kebutuhan kita untuk menjalin relasi dengan teman sebaya, dengan teman yang lebih tua bisa. Seperti halnya anak kecil. Anak kecil itu kan adalah masa-masa di mana mereka sedang mengembangkan relasi dengan teman sebaya, bermain dengan teman seusianya, dan juga need for affiliation ini juga merujuk pada bagaimana kita menjalin kolaborasi dengan orang-orang atau partner kerja. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan manusia itu juga kalau kata David McClellan. Terus yang ketiga apa? Nah, yang ketiga ini kata David McClellan itu adalah kebutuhan dan motivasi yang sangat kuat, yang sangat diperlukan manusia. Itu adalah need for achievement. Jadi kebutuhan akan prestasi. Nah, kalau kata David McClellan, jika manusia memiliki need for achievement ini, mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang mengerjakan sesuatu tanpa pamrih. Jadi orang-orang yang memiliki giat secara dalam melaksanakan pekerjaan, mereka yang tidak membutuhkan imbalan pujian ketika mereka sedang melakukan sesuatu, dan mereka tergolong pekerja-pekerja keras. Jadi kalau memang sudah tertanam pada setiap manusia need for achievement ini tadi, seyogianya itu adalah orang yang dianggap paling ideal kalau kata David McClellan. Ya benar. Berarti kalau punya David McClellan itu menganalisis manusia itu mulai dari menganalisis kebutuhan manusia. Maksud saya pertama itu kebutuhan berkuasa ya, power. Ya. Kemudian afiliasi untuk menjalin relasi sosial. Sosial. Dan yang ketiga itu tadi kebutuhan prestasi ya. Ya, cuma dalam tanda kutip prestasi ini tidak hanya prestasi di kelas. Iya, tapi ketika sudah berbuat sudah tidak memandang apa tadi pamrih pujian, ya. Pujian, pamrih kan. Intinya sudah berbuat kayak gitu. Ya. Berarti punya David McClellan ini sangat cocok dipakai di mana biasanya, Pak? Kalau analisisnya, kalau memang kan tadi mulai dari politik, kan, perekonomian. Walaupun sebenarnya dalam hubungan sosial sehari-hari, benar. Sebaya, sepertemanan atau dalam lingkup persahabatan itu kan mesti ada yang ingin menguasai mesti kan ya. Iya. Kemudian juga ingin mengembangkan perkenalan kan lebih banyak kan kayak gitu. Walaupun nanti tujuan prestasinya pun juga kadang kan tidak jelas untuk apa kayak gitu. Saya pernah membaca tulisan Mansur Faki tentang
isu-isu pertumbuhan dan globalisme. Mansour Fakih itu juga menjelaskan bahwasanya teori David McClelland, terutama dalam Need for Achievement, ini tidak hanya digunakan secara psikologis saja, tapi dalam disiplin keilmuan yang lain. Menurutnya itu punya David McClelland, Need for Achievement, ini sangat sesuai dengan teori, dengan bagaimana melihat kondisi masyarakat dalam membangun teori pertumbuhan sebuah negara, teori pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Jadi kalau kita analisis teori pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara, ini pada dasarnya setiap manusia SDM yang ada dalam sebuah negara tersebut, itu juga pada dasarnya mereka harus memiliki need for achievement tadi. Mereka yang pekerja keras, mereka yang ingin melakukan sesuatu dengan segiat mungkin, ingin mencapai kesuksesan. Dan ini adalah salah satu indikator kesuksesan dari sebuah negara dalam membangun pertumbuhan ekonomi. Jadi seperti itu. Jadi bisa diterapkan pada disiplin ilmuwan yang lain sebenarnya. Berarti bisa juga digunakan untuk menganalisis dunia perekonomian ya? Iya, benar, industrial bisa. Kayak gitu ya, terkait dalam pertumbuhan satu ekonomi negara. Iya, bisa. Punya David McClelland ini. Sekarang kan berbicara tadi yang punya David McClelland, kebutuhan dominasi atau kebutuhan untuk berkuasa ya. Apa itu memang muncul secara disadari tanpa adanya alat-alat lain gitu? Apa memang atau punya pola lain dalam menguasai manusia yang lain kayak gitu? Kan setiap manusia kan tadi membutuhkan untuk kekuasaan, akan kuasa. Saya teringat pada satu Bacon, Francis Bacon tuh bahwa pengetahuan adalah kekuasaan kayak gitu kan. Foucault juga seperti itu. Relasi kekuasaan dalam ilmu pengetahuan. Nah, sebenarnya letak perbedaan atau konsep jelasnya terkait dominasi itu atau kebutuhan akan kuasa itu punya David McClelland itu gimana dalam ilmu pengetahuan gitu ya? Ya, kalau kita tarik pada konteks bagaimana ilmu pengetahuan terbangun, itu sebenarnya punya David McClelland itu juga bisa maksudnya bisa kita tarik lah gitu. Contohnya gini, kita sekarang memandang ilmu pengetahuan itu mungkin kita menganggap bahwasanya ilmu pengetahuan hari ini itu dalam artian netral. Anggaplah kita menganggap netral gitu ya. Nah, namun pada dasarnya banyak para tokoh-tokoh juga menganggap ternyata ilmu pengetahuan itu tidak netral. Tapi ada kepentingan yang terselubung di baliknya gitu. Nah, jika ini kita tarik pada analisisnya David McClelland tentang need for power tadi, kebutuhan untuk berkuasa. Sebenarnya ilmu pengetahuan ini adalah salah satu media ataupun alat yang digunakan oleh seseorang dalam melanggengkan hajatnya tadi, kebutuhannya tadi. Kebutuhan kuasa berkuasa. Tadi. Misalnya kita mungkin misalnya ini pada era Orde Baru. Pada Orde Baru kan sistem ekonominya menerapkan sistem ekonomi pertumbuhan kapitalisme, misalnya seperti itu. Nah, namun pada kondisi masyarakat Indonesia, itu kondisi masyarakatnya itu terjadi jurang pemisah yang sangat tajam sekali antara orang-orang yang pemilik modal dengan orang-orang miskin di pedesaan dan sebagainya. Nah, menurut para ilmuwan yang berada atau profesor di sebuah kampus institusi pendidikan, para profesor misalnya menganggap bahwasanya bentuk-bentuk kemiskinan struktural atau lain sebagainya itu bisa diatasi dengan menerapkan sistem ekonomi pertumbuhan kapitalisme tadi. Nah, sebenarnya konteks ini adalah suatu fenomena di mana ilmu pengetahuan itu dijalankan oleh orang-orang yang dipandang memiliki ahli untuk menebarkan bentuk kebenaran terhadap orang-orang yang lain. Dalam artian penerapan tentang teori ekonomi pertumbuhan kapitalisme dianggap benar karena itu dikeluarkan oleh orang-orang yang secara profiling ya benar ya, secara profiling mereka memiliki memiliki apa namanya istilahnya legitimasi gitu. Nah, jadi namun kalau kita telusuri lebih dalam ternyata sistem ini tidak cocok gitu loh. Namun karena yang ngomong orang lain itu adalah bentuk sebuah
penindasan dalam bentuk ilmu pengetahuan. Sehingga ini adalah bagaimana seseorang dalam melancarkan dominasinya itu menggunakan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mempengaruhi yang lain. Istilahnya kalau menurut anggaplah untuk itu menundukkan hegemoni. publik itu. Ya benar. Padahal pada nyatanya kan gak cocok, misalnya gitu. Dan juga kita temukan pada era-era dulu itu kan ilmu pengetahuan pada dasarnya itu adalah banyak sekali orang-orang para ilmuwan profesor yang berada di Amerika, terutama yang mereka sedang mengkaji atau pegiat ilmu-ilmu tentang ilmu Asia. Mereka kalau dalam pandangan beberapa orang itu pada dasarnya mereka secara tidak langsung telah melakukan, kalau istilahnya Pierre Bourdieu, itu kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik dalam ilmu pengetahuan. Artinya mereka itu sebenarnya banyak mempengaruhi orang-orang Indonesia yang berpengaruh untuk menebarkan ilmu-ilmu pengetahuan tadi. Ini menurut beberapa pandangan, saya membaca seperti itu. Ini adalah bentuk bagaimana kemudian mereka ingin menyebarkan hegemoni pengetahuan. Mereka ingin menyebarkan kekuasaan mereka melalui alat tadi, alat ilmu pengetahuan. Jadi kalau yang dilihat itu karena memang perguruan tinggi dari dulu dianggap memiliki legitimasi yang sangat besar di kalangan masyarakat. Jadi pintu masuk untuk membangun sebuah kuasa pada manusia itu melalui perguruan tinggi. Melalui perguruan Ya, tinggi. benar. Masa kita membangun anggapan bahwasanya matahari mengelilingi bumi, yang ngomong itu adalah tukang pecel. Oh iya. Kan nggak mungkin dipercaya Tidak gitu. mungkin dipercaya, berarti. Lah berarti banyak alat sebenarnya untuk mencapai kebutuhan kuasa yang dibutuhkan oleh manusia ya. Tapi menyangkut dalam kondisi kepribadian seorang manusia, apakah ada objek tertentu ketika kebutuhan kuasa? Seperti kan kita sering dengar dari adik-adik mahasiswa itu kan, ada kebutuhan kuasa dari seorang senior ke junior. Oh iya. Apakah ada David McClelland juga menyinggung soal dari usia kayak gitu, mulai bisa antara yang lebih tua ke yang lebih muda, atau yang lebih muda ke yang lebih tua, apa ingin juga punya kebutuhan saling menguasai atau gimana? Apa nggak menyinggung sama sekali? Sebenarnya itu tidak menjadi fokus kajian David McClelland, tapi kalau kita tarik itu akan juga relevan gitu. Jadi emang kalau kita berbicara dalam tataran dunia kampus, para adik-adik mahasiswa gitu masih kan sekarang kan musim maba itu kan. Ya. Jadi kalau istilahnya itu kan kita mengenal senior junior. Oh iya. Ini adalah klaim-klaim seperti ini sebenarnya diciptakan oleh para senioritas gitu misalnya. Mereka menciptakan dikotomi manusia atau mahasiswa seperti ini agar itu semakin melanggengkan hajat mereka sebagai orang yang nomor satu di kampus gitu kan. Sebenarnya untuk ini mencapai kebutuhan kuasa tadi. Sebenarnya ini ada juga kalau kita kaitkan dengan need for power-nya David McClelland, itu juga sangat berkaitan. Bahwasanya senior yang ada pada adik-adik mahasiswa itu pada dasarnya mereka membutuhkan pengakuan. Tidak hanya kuasa tadi, tapi juga mereka membutuhkan legitimasi, rekognisi kalau menurut teorinya Maslow. Selain legitimasi juga mereka membutuhkan kekuasaan. Dalam artian misalnya karena posisinya sebagai senior, misalnya yang memiliki jabatan profesional dalam sebuah organisasi intra maupun ekstra, dengan modal profiling mereka, status mereka, itu mereka menganggap bahwasanya dirinya dengan mudah bisa menguasai adik-adik mahasiswa yang lebih junior gitu kan. Ini juga salah satu bentuk kebutuhan mereka sebenarnya. Tapi apakah mungkin seorang junior itu ingin menguasai senior? Seorang junior punya kan sama-sama memiliki kebutuhan untuk menguasai kan. Apakah mungkin dia juga terdetik dalam kepribadiannya ingin menguasai seniornya kayak gitu? Ya benar, ada. Pasti ada. Untuk kayak memberontak. Sekecil apapun, seminimum aspek apapun itu pasti ada. Pasti ada. Sekalipun itu pemberontakan itu kan juga bentuk dari. Ya sebenarnya pemberontakan itu adalah salah satu upaya mereka dalam membongkar kuasa tadi. Iya. Sebenarnya upaya untuk membongkar kuasa yang kemudian bisa berdampak pada
junior tersebut juga bisa mendapatkan kuasa terhadap senior gitu. Ya pada dasarnya kalau kita berbicara junior seperti itu akan terbagi menjadi dua. Ada yang junior memang sangat taat, dan ini biasanya tidak dilandaskan atas kesadaran apa yang dikatakan Paulo Freire sebagai konsientisasi, proses penyadaran. Namun juga ada mahasiswa yang memang sadar bahwasanya meskipun secara usia mereka lebih rendah, tapi pada dasarnya mereka tidak pantas untuk dilakukan seperti itu. Jadi mereka juga membutuhkan apa yang disebut dengan kebutuhan untuk mendominasi senior. Itu pasti ada. Pasti ada. Sekecil apapun itu. Berarti tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia itu membutuhkan kekuasaan. Iya. Pasti. Dan juga membutuhkan dalam afiliasi, konteks seperti apapun. Kalau kata David McClelland itu pasti memiliki kebutuhan, dan juga dilanjutkan pada kebutuhan afiliasi. Tapi ini kan tidak hierarkis kan ya? Tidak hierarkis. Tidak hierarkis. Jadi yang paling ditekankan itu yang need for achievement tadi, kalau kata David McClelland. Berarti kebutuhan kuasa tadi ya, yang kebutuhan untuk berprestasi. Ya. Sekarang kembali pada kebutuhan berprestasi, apa kemungkinan ketika manusia itu untuk berprestasi tanpa ada embel-embel tadi kan, itu kan kebutuhan prestasi yang sangat sempurna kan tadi. Ya benar. Dalam pengelolaan itu kan, apakah psikologi juga memberikan step supaya kita berlatih ketika membutuhkan prestasi, dan prestasi itu tidak mengikat kita dari seperti apa tadi, pujian juga dan lain-lain gitu. Ya sebenarnya bukan sebenarnya, seharusnya manusia itu pada dasarnya membutuhkan apa yang disebut dengan pujian tadi itu pada dasarnya, meskipun kan, tidak semuanya. Kalau kata Maslow kan seperti itu. Ya. Tapi kan kalau kata David McClelland kan prestasi yang sempurna itu adalah prestasi yang tanpa pamrih ya. Tapi apakah ada manusia itu membutuhkan prestasi yang tanpa pamrih? Ya ada. Kalau kata David McClelland ada. Tapi itu sangat kecil sekali. Jangankan David McClelland. Misalnya gimana itu? Ya seperti halnya tadi. Ketika misalnya kita mendapatkan sebuah tugas, tugas dalam artian dalam pekerjaan kita dituntut untuk merekap data pembangunan nasional mulai dari konsensus penduduk atau sebagainya. Nah, dari sebanyaknya masyarakat yang kita data, itu kemudian kalau kata David McClelland itu akan ada orang di mana mereka memang mengerjakan secara ikhlas, secara sukarela, dalam artian tidak membutuhkan entah berapa biayanya nanti, salarinya berapa, gajinya berapa, itu tidak terlalu dibutuhkan, karena pada tapi orang pasti ada manusia yang seperti itu tuh pasti ada ya. Iya pasti ada. Walaupun sedikit kecil lah jumlahnya ya. Bahkan kalau dalam teorinya Maslow itu yang seseorang yang mampu mencapai aktualisasi diri, itu layaknya kita menghitung masyarakat secara persentase, hanya satu dari 100 manusia yang bisa mencapai aktualisasi diri. Ini menunjukkan bahwasanya proses menuju aktualisasi diri ini sangat susah-susah, dan memang hanya orang-orang tertentu yang bisa gitu. Hanya orang-orang yang anggap kalau dalam psikologi itu biasanya disebut apa, atau istimewa atau gimana? Apa ya? Ya ideal apa ya? Ideal ya? Sendiri. Berarti ya, manusia yang ideal kayak gitu ya. Tidak hanya psikologi kalau ideal umum. Ya itu ya pemirsa, terkait kebutuhan manusia mungkin nanti bisa dilanjut. Sebenarnya ada yang lebih yang sedikit gimana? Berbeda dari dua teori tersebut dengan teori satunya Julian Rother. Gimana kalau punya Julian Rother? Julian Rother ini hampir mirip dengan Maslow. Intinya tuh ada 6. Yang mirip itu seperti halnya rekognisi, pengakuan itu ada, cinta, kebutuhan keamanan fisik itu juga sama. Yang membedakan itu seperti halnya kebebasan. Nah ini menarik. Jika dalam konteks ke teori kebutuhan Abraham Maslow dan juga David McClelland itu tidak membahas tentang kebebasan manusia. Tapi Julian Rother itu menyinggung perihal ini, karena menurutnya itu kebebasan manusia itu adalah salah satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam bertindak apapun. Jadi setiap manusia, kalau kata Julian Rother,
itu memiliki kebutuhan akan kebebasan. Jadi ini kalau kita tarik pada filsafat kebebasan atau eksistensialisme, kita akan menjumpai tokoh-tokoh termasyhur seperti Sartre, Albert Camus, Kierkegaard. Tapi kalau kata Julian Rotter tadi, memang pada dasarnya manusia juga membutuhkan kebebasan tadi. Dalam bertindak, berucap, itu mereka membutuhkan kebebasan. Berarti ada sedikit perbedaan kalau punya Julian Rotter itu ada kebutuhan manusia akan kebebasan manusia. Berarti setiap manusia itu membutuhkan akan kebebasan. Ya, kebebasan. Berarti sekalipun manusia kalau kata David McClelland membutuhkan untuk menguasai ya, tapi juga di sisi lain manusia juga butuh kebebasan. Menurut Julian Rotter. Yeah. Berarti ini kan bertentangan nanti. Iya, karena pada dasarnya gitu. Kalau kita melihat perkembangan pengetahuan gitu, semakin banyak ilmuwan akan semakin kompleks juga kajian-kajian tertentu. Iya. Dan semakin mudah kita untuk menganalisis realitas fenomena sosial. Tinggal kita carilah yang cocok yang mana aja gitu. Kalau kita ingin menganalisis realitas sosial. Nah, itu ya pemirsa, itu kita dari tadi ngobrol terkait kebutuhan manusia bersama ilmuwan psikologi Pak Fakih ini ya. Dan mungkin nanti dilanjut terkait perbincangan psikologi yang lain. Mungkin jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, nanti bisa dijawab di perjumpaan berikutnya ya, terkait mengulas berbagai hal lain mungkin di dalam. Atau di kolom komentar teman-teman juga bisa merekomendasikan isu-isu psikologi selanjutnya yang ingin dibahas itu apa gitu. Nanti biar kita negosiasikan dan juga kita putuskan apakah kita mau membangun itu atau sebenarnya gitu. Dan jangan lupa like dan subscribe dan share. Dan jika ingin mengetahui tentang terkait psikologi lebih dalam, bisa kunjungi Nalar Psikologi, sekalipun di IG, di Instagram Simposium juga menyediakan, walaupun tidak fokusnya pada psikologi. Tapi kalau di Nalar Psikologi kan fokus ya, isu-isu kesehatan mental, isu-isu ilmu-ilmu psikologi itu teman-teman bisa dapatkan. Nah, demikian dari kami berdua, sampai berjumpa di sesi berikutnya. Kalau banyak kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.